Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Halen Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak milik atas tanah bagian 5, yaitu khusus membahas pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana, ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke, setuju ya? Pastilah setuju. Dasar hukum pembahasan mengenai hak milik bagian 4 ini yang khusus membahas pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA. Pada pasal 16 ayat 1, pasal 20 sampai dengan 27 dan pasal 49, ya. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ya. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019, ya. Kemudian Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2017. Peraturan Menteri Negara Agraria, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, ya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Kemudian Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Junto Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 1 Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana. Junto Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1998 tentang perluasan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana menurut Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997. Ya, itulah dasar hukumnya. Perlu saya ulangi kembali di sini sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video hak milik atas tanah bagian 1 bahwa ada 3 cara terjadinya hak milik, yaitu 1 terjadinya bersatu madat,
Dua, terjadinya berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah yang meliputi A. Pemberian hak milik atas tanah negara, B. Pemberian hak milik untuk rumah tempat tinggal, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan. C. Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah. D. Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau rumah sederhana. 3. Terjadinya berdasarkan ketentuan undang-undang, ya. Baiklah, sekarang kita bahas lebih lanjut topik bahasan pada video hak milik atas tanah bagian 4 ini, yaitu cara terjadinya hak milik berdasarkan penetapan atau keputusan pemerintah khusus mengenai pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana, yang tidak lain merupakan salah satu bentuk dari pemberian hak milik secara umum juga, ya. Sekarang mengenai objek pemberian hak milik. Objek pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS. Objeknya secara spesifik adalah satu, hak guna bangunan atau bekas hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya, ya, atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dalam kompleks perumahan di atas tanah negara. Dalam kompleks perumahan di atas tanah negara, termasuk di atas tanah hak pengelolaan, kepunyaan perseorangan WNI yang luasnya tidak lebih dari 200 meter persegi di perkotaan dan tidak lebih dari 400 meter persegi di pedesaan atau di luar perkotaan, dan harganya memenuhi syarat harga RSS dan RS yang berlaku pada saat itu, ya. 2. Tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana dalam kompleks perumahan di atas tanah hak pengelolaan kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang belum dipunyai dengan hak guna bangunan yang luasnya tidak lebih dari 200 meter persegi di perkotaan dan tidak lebih dari 400 meter persegi di pedesaan atau di luar perkotaan, yang harganya memenuhi syarat harga RSS atau RS, ya. Sekarang yang berwenang memberikan hak milik. Yang berwenang memberikan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri sipil dari pemerintah adalah Menteri Agraria Teruang, Kepala BPN, yang dulu namanya Menteri Negara Agraria Kepala BPN. Wewenangnya untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak milik secara umum. Maksud kami pemberian hak secara umum. Mengenai ini, pemberian hak secara umum ini yang menyangkut RS atau RSS yang sudah ada saat ini adalah keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS. Junto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997, ya.
tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana atau RS. Junto lagi dengan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 1 tahun 1998 tentang perluasan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS menurut Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997. Ya. Kemudian yang berwenang adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Wewenangnya adalah untuk memproses pendaftaran pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RS dan rumah sederhana atau RS melalui perubahan status tanah HGB menjadi hak milik, ya. Mengenai persyaratan pemberian hak milik, ya. Persyaratan permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS yang dituangkan dalam kelengkapan persyaratan, maksudnya persyaratan yang dituangkan dalam kelengkapan persyaratan yaitu 1. Sertifikat hak guna bangunan atau bekas hak guna bangunan atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau rumah sederhana, ya. 2. Akta jual beli atau surat perolehan mengenai rumah beserta tanah untuk rumah sangat sederhana atau rumah sederhana, ya. 3. SPPT PBB tahun berjalan atau surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun berjalan. Ini apabila bidang tanah rumah sangat sederhana atau rumah sederhana sudah dikenakan PBB tersendiri, ya. Ya, mana tahu masih PBB induk, ya. 4. Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan, ya. Ini diperlukan apabila tanah rumah sangat sederhana atau rumah sederhana dibebani hak tanggungan, ya. 5. Akta jual beli rumah dan penyerahan penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan, yaitu ini untuk rumah sangat sederhana atau rumah sederhana yang ada di atas tanah pengelolaan, ya. 6. Identitas pemohon atau identitas pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan. 7. Surat kematian dan surat keterangan ahli waris dalam hal pemegang hak pembeli rumah sangat sederhana atau rumah sederhana yang bersangkutan meninggal dunia, ya. Jadi pembelinya meninggal dunia. Mengenai persyaratan yang dijelaskan tadi, kalau berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan dokumen atau pejabat umum, misalnya notaris dan PPAT, atau yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket pelayanan pertanahan kabupaten kota setempat, ya. Dan yang terakhir ini berarti pemohon, ya, harus membawa asli surat untuk dicocokkan dengan fotokopi di kantor pertanahan, ya. Sekarang mengenai mekanisme atau cara pemberian hak milik. Mekanisme atau tata cara pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana melalui perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah sebagai berikut, ya. Pertama, atau langkah pertama atau tahap pertama, pemohon mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RSS dan rumah sederhana atau RS melalui perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat dengan melampirkan daftar kelengkapan persyaratan sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya, dengan ketentuan ya dalam permohonan ini, apabila tanah rumah sangat sederhana dan rumah sederhana sudah diperoleh dari pengembang tetapi belum dipisah dari HGB induk, maka permohonan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah sangat sederhana atau RS atau rumah sederhana atau RS melalui perubahan HGB menjadi hak milik diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran peralihan hak atas bidang tanah yang bersangkutan ya, dengan menerbitkan hasil pemisahan berupa sertifikat hak milik kepada yang bersangkutan. Kedua atau tahap kedua atau langkah kedua, setelah diterima persyaratan lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota mendaftar perubahan status tanah HGB menjadi hak milik dengan memberikan catatan dengan tinta merah ya, catatan dengan tinta merah atau cap pada halaman pendaftaran peralihan, pada halaman pendaftaran peralihan yaitu di buku tanah dan sertifikat ya. Serta pada daftar umum lainnya. Jadi begini, dibuat kalimat dalam lembar peralihan tadi seperti ini. Dengan keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1997, junto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 15 tahun 1997, junto keputusan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 1 tahun 1998, HGB nomor ... desa kelurahan ... hapus dan diubah menjadi hak milik nomor ... desa kelurahan ... Nah, begitulah kira-kira catatan itu dibuat di lembar peralihan. Dan setelah kalimat-kalimat ini tadi, maka diberi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Ya. Dalam hal ini sertifikat HGB itu yang dipakai ya, HGB yang baik yang mati maupun yang hidup. Dan semua sebutan HGB beserta nomornya di dalam buku tanah HGB, dalam sertifikat HGB, dan dicoret ya, dicoret, termasuk dalam daftar umum lainnya dicoret ya, dan diganti dengan sebutan hak milik dan nomor hak milik. Itu yang ditulis di sana, kayak tulis pulpen, ballpoint ya. Saya sudahi pembahasan video hak milik bagian 5 ini, dan selanjutnya pada video hak milik bagian 6 akan saya bahas mengenai pemberian hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu melalui konversi atau penegasan atau pengakuan hak milik. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan dalam kolom YouTube ini, kolom komentar YouTube ini, atau melalui WA 081251240000 atau email harlen@ssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab ya, atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.